Oke. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Dimulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini kita masuk ke pertemuan 8. Harusnya membahas tentang Software Requirement Specification atau SRS. Kalau minggu lalu ada UTS, kemudian sebelumnya itu kita bahas tentang konsep dasar RPL ya, kemudian ada Project Capture, kemudian ada SDP, Software Development Plan. Nah, barusan saya cek, ternyata yang mengumpulkan masih sedikit ya, yang masih 2 ya, yang Project Capture. Nah, sedangkan yang SDP-nya malah belum ada yang mengumpulkan. Ada kendala kah? Oke. Ya, nggak apa-apa sih, misalkan kerjakan masih draft aja, terus kemudian di posting aja di ini, tapi ditulisin draft revisi 1 misalkan. Jadi nanti ketika ada perbaikan atau revisi, di reply aja nanti di sini ya. Nah, ini di reply aja, bisa masukkan ini kok. Coba klik advance. Nah, klik advance, kemudian di bawah ini kan ada attachment lagi kan. Berarti kita bisa attach file di sini. Di bagian reply-nya. Ini yang kelompoknya Mbak Ilmi belum selesai ya ini. Yang PES diagramnya belum ada ya. WBS sama apa? Gancetnya.
Yang kelompoknya Mas Arief, nah ini ya, ini ditaruh aja di atasnya ini ya, di atasnya ini ada bagian revisi kan kemarin ya. Nah inilah revisi history. Ini bisa ditulis di sini sih. Sama gancatnya kok belum ada ya? Ini ada kesulitan kah? Ini antara dua kelompok ini belum ada sih yang gancatnya. WBS yang dibuat dengan ini loh, kemarin kita kan pakai project Liber ya. Oke lah, nanti untuk pengumpulan apa tetap saya tunggu. Bagi yang belum mengumpulkan juga, yang kelompok yang belum mengumpulkan juga ya, nggak apa tetap dikumpulkan aja, karena nanti ya nilainya sebagian besar ngambilnya dari tugas ya. Nah selama ada perbaikan nanti di forum ini, maksudnya di apa? Di forum diskusinya itu nanti dikerjakan aja. Kalau memang bisa diakomodasi untuk dikerjakan, dikerjakan. Jadi nanti misalkan mana tadi? Yang punya Mbak Ilmi nanti tadi kan juga ada beberapa yang kurang. Misalkan gancap, kemudian WBS. Kalau saya lihat sekilas ya, nah itu nanti bisa dilengkapi sih. Kemarin kan coba saya demokan menggunakan project Libre. Nah, kalau nggak salah saya juga buat videonya sih, ada di e-learning, nanti bisa dibuka buat tutorial. Oke, itu untuk pengumpulan tugas, jadi tetap saya tunggu, karena itu nanti yang jadikan nilai utama sih dari mata kuliah ini. Terus untuk UTS-nya hasilnya cukup bagus sih. Ada yang ngerjakan 2 kali dan nilainya lebih baik dari yang sebelumnya. Mungkin ada yang dapat nilai di bawah 40. Nggak masalah ya, nanti saya tambahkan nilainya dari tugas sih. Jadi saya harap tugasnya ya tetap dikumpulkan. Oke, ada yang perlu ditanyakan atau disampaikan mungkin sebelum masuk ke dokumen SRS? Ada. Oke, di dokumen di SRS atau Software Requirement Specification, di sini ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan, sama seperti yang di SDP kemarin ya. Kalau di SDP, di Software Development Plan itu ada WBS, ada Gantt, ada budgeting, kemudian ada struktur organisasinya ya. Nah itu beberapa hal yang sepertinya wajib ada gitu. Sama di Software Requirement Specification ini
di SRS ini ada beberapa bagian yang harus dimasukkan di dalam dokumen ini. Misalkan seperti di specific requirement, di sini ada functionality, kemudian ada usability, reliability, kemudian ada performance. Nah, ini yang paling penting di functionality sih. Kemudian ada juga interface. Ini ada user interface, hardware interface, software interface, communication interface. Nah, ini adalah gambaran bagaimana nanti software yang nanti kita rancang, aplikasi yang nanti kita rancang itu membutuhkan usernya siapa saja, kemudian hardware-nya apa saja, software mungkin sebagai pendukung, misalkan aplikasinya dibuat dengan menggunakan berbasis Android misalkan, Android-nya versi berapa, nah itu harus jelas juga sih. Kemudian ada communication interface ini termasuk juga infrastruktur jaringan, misalkan butuh koneksi internet atau butuh konfigurasi klien servernya, nah itu bisa digambarkan di sini. Template-nya ada, sudah saya posting di e-learning ya. Nah ini ada template, ada contoh 1, 2, 3, kemudian ada materi flowchart. Ini sebenarnya bisa diambil di internet banyak sebenarnya. Nah, penjelasan detailnya ada di bagian template ya. Di situ ada penjelasan berupa teks bahasa Inggris, tapi kita langsung aja coba bahas di contoh aja ya, biar nanti kalian langsung punya gambaran. Kalau memang ada yang perlu ditanyakan, bisa langsung raise hand ya, atau mungkin langsung nyalakan mic-nya. Oke, di bagian awal ini ada kelompoknya. Kelompok ini gimana ya? Kemarin belum setor ini ya. Oke, nanti saya kasih nama kelompok deh. Kelompok 1, kelompok 2, dan seterusnya ya. Kemudian ada judul, terus versi dokumen. Versi dokumen ini penting. Gunanya untuk mengetahui apakah dokumen ini ada perbaikan atau tidak. Jadi kalau kalian nanti terjun di dunia industri ya, di perusahaan, terus kalian pegang bagian IT gitu ya. IT yang hubungannya sama sistem ya, bukan IT yang nanganin macam-macam lainnya. Nah, itu pasti ditanyakan, apakah ada manual penggunaan softwarenya atau dokumen softwarenya ada nggak? Pernah direvisi apa enggak? Nah, itu pasti sih. Ketika nanti ada audit, ada pemantauan gitu ya. Atau ada akreditasi misalkan yang bekerja di bagian instansi pendidikan ya. Itu pasti ditanyakan sih. Jadi dokumennya pernah direvisi berapa kali. Terus kemudian di lembar kedua, ini ada revision history. Nah, lembar 1 sama lembar 2 ini dari pengumpulan dokumen sebelumnya, ini masih project capture ya. Kalau project capture nggak ada. Harusnya di SDP itu mulai muncul sih, ada cover, ada halaman judulnya ya, terus kemudian ada revision history. Kalau misalkan masih 1 kali Pak, nah ya ditulis aja versi 1 membuat dokumen, atau mungkin yang versi 0.5 misalnya, atau 0.1 itu draft SRS. Siapa yang mengerjakan, ditulis aja nama-namanya, siapa yang mengerjakan. Nanti juga bisa saya pakai untuk acuan nilai. Kemudian ada tabel of content, ini daftar isinya ya. Disesuaikan sama seperti ini boleh. Tinggal nanti menyesuaikan aja di functionality ya. Functionality itu ibaratnya kalian sudah belajar tentang bahasa program yang
OOP. Kalau di OOP itu kan banyak kita mengolah function, banyak kita mengolah prosedur. Nah, itu sama sih. Jadi bagian function itu adalah scope yang nanti akan berpengaruh besar di aplikasi. Nah, functionality itu menggambarkan apa saja subproses yang ada di dalam aplikasinya. Jadi setiap fungsi, setiap prosedur itu dijelaskan di sini. Yang terlibat siapa saja, kemudian prosesnya yang bisa dilakukan apa saja. Nah, nanti penjelasannya ada di bawah sih. Kemudian di lembar keempat ya, ini ada mulai dibahas tentang SRS itu sendiri, mulai dari introduction-nya, jadi ditulis sama seperti ini boleh, atau punya gambaran lain juga boleh. Kemudian purpose ini penjelasan tentang SRS ini nanti apa yang akan dibahas. Ditulis seperti ini juga boleh, atau punya yang versi, saya lampirkan beberapa contoh ya, nanti bisa dijadikan dasar acuan. Kemudian ada scope. Scope ini bukan scope ruang lingkup aplikasi ya, tapi ini scope dari dokumen SRS itu sendiri. Jadi dokumen SRS ini akan menjelaskan apa saja. Yang pertama pengenalan dokumen. Pengenalan dokumen ada di purpose ya. Kemudian ada penjelasan software, kemudian ada kebutuhan spesifikasi software, gambaran desain sistem informasi, mulai dari software, hardware, interface. Nah, ini ada di bawah sendiri nanti. Kemudian 1.3, ini ada definition, akronim, dan abbreviation. Definisi, akronim itu persamaan ya. Kemudian ada abbreviation itu singkatan. Nah, ini yang dimasukkan adalah singkatan. Kalau untuk definisi mungkin kata atau mungkin kalimat yang belum pernah dijelaskan sebelumnya itu bisa dimasukkan di sini. Misalkan mau membahas tentang web service misalkan. Web service apa dijelaskan di sini bisa. Atau mungkin kalau di bawah menuliskan singkatan, nah singkatannya bisa ditaruh di sini. Kalau ini definisi ya, yang ada di sini itu definisi. Kalau berupa persamaan akronim ya, boleh aja sih. Tapi ini jarang dipakai sih. Kebanyakan definition dan abbreviation. Tentang definisi, terus tentang singkatan ya. Kemudian ada reference. Reference ini bagian pembuatan dokumen SRS. Ini mengacu pada referensi apa gitu. Misalkan saya mengacu pada referensi IEEE atau saya mengacu pada buku Kendall and Kendall. Atau dalam pembuatan functionality ini mengacu pada standar punyanya Microsoft ya. Kalau functionality nanti menggunakan Visio misalkan. Nah, ini kan punya Microsoft. Jadi aturan-aturannya itu memakai aturan punya Microsoft. Mulai dari simbol, karena beberapa flowchart itu kan ada beberapa versi ya. Misal di flowchart ada yang proses dilambangkan atau disimbolkan dengan lingkaran, ada yang proses disimbolkan dengan lambang atau simbol persegi. Nah, itu ada dua versi sih. Nah, nanti pakai yang mana. Kemudian ada overview. Overview ini gambaran ringkas ya. Jadi ringkasan sih. Jadi kalau mau dijelaskan seperti ini, tuliskan seperti ini juga boleh. Nah, yang nomor 2 ini ada overall description. Jadi di sini menjelaskan deskripsi pekerjaan atau deskripsi proses yang ada di dalam aplikasi yang akan dibuat. Misalkan mulai dari product
perspektif. Sistem informasi pelelangan adalah suatu informasi yang ditujukan untuk dan seterusnya. Kemudian maka produk ini untuk sistem informasi ini penting untuk diimplementasikan untuk menangani permasalahan yang ada. Jadi mulai dari produk perspektif, kemudian produk function. Produk perspektif itu kita melihat berdasarkan perspektif atau berdasarkan gambaran dari teknologi ya, dari komputer ya. Jadi yang kita bisa gambarkan menggunakan teknologi komputer itu seperti apa. Kemudian ada product function. Product function ini hampir mirip seperti scope kemarin ya, tapi kalau ini kan ruang lingkup atau proses-proses yang nanti ada di dalam sistem. Nah, dari proses-proses ini nanti bisa saya membantu sih. Kalau misalkan nanti membuat dokumen yang keempat ya tentang SAD, nah itu pasti berkesinambungan sih dengan SRS dan SDP-nya. Kalau di SDP, SRS kalian menggambarkan cukup detail, nah nanti saya bisa membantu sih. Membantu apa saja yang mungkin bisa dimasukkan di dalam misalkan di dalam diagram konteks atau mungkin dia DFD atau mungkin pakai UML. Nah, kalau di sini ini contoh di sistem informasi pelelangan ya. Ada halaman login, kemudian halaman utama atau dashboard, kemudian ada tabel master, tabel transaksi, report, logout. Ini ada berapa proses ya? Ada berapa halaman? Mungkin ada yang banyak halaman juga nggak masalah sih. Jadi nanti di dokumen project-nya, misalkan yang di SDP-nya itu ditulis scope-nya itu banyak banget. Nah, kemudian ketika nanti membuat Pak, kami kesulitan untuk membuat modelnya. Nah, nggak apa nanti kalian buat aja sebisanya ya. Maksudnya, nah nanti hubungannya sama halaman ini dengan halaman login dengan halaman home misalkan hubungannya apa saja Pak. Kemudian tabelnya yang terlibat apa saja. Nah itu nanti bisa saya bantu. Nah harapannya nanti kalian gampang sih ketika nanti menyusun laporan PKL atau laporan tugas akhir ya. Jadi kalian sudah tahu sih, oh alurnya seperti ini. Kemudian ada user karakteristik. Ini jelaskan usernya. Kemudian ada constraint. Ini batasan-batasan yang ada di aplikasi. Batasan ini langsung ya di sistem ya, misalkan di proses registrasi. Nah, proses registrasi hanya bisa digunakan oleh mahasiswa yang ada di UNIM misalkan. Nah, itu juga batasan sih. Atau mungkin hanya bisa dilakukan registrasi dengan menggunakan email dari UNIM misalkan. Nah, itu juga batasan-batasan yang bisa dimasukkan. Kemudian ada assumption and dependencies. Nah ini gambaran data dan keterkaitan sistem dengan sistem lain ya, atau dengan data lain. Misalkan kalau di sini pelelangan tadi ya, data-data pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pasar Jombang dapat diakses database telah mencakup data-data seluruh perusahaan. Nah ini ada di sini jelaskan assumption-nya, kemudian ada dependencies-nya. Jadi keterbatasannya ya hanya dipakai untuk pelelangan. Data yang dipakai itu hanya bisa digunakan untuk sistem pelelangan. Nah, poin yang ketiga ini tentang specific requirement. 3.1 ini ada functionality. Nah, ini mulai mengarah ke dalam scope ya, proses di setiap model di setiap proses atau scope yang akan dibuat atau yang ada pada sistemnya. Misalkan di sini ada functionality registrasi
peserta jual. Nah, ini gambaran proses registrasi peserta jual. Nah, pada fungsionality ini, sistem dimulai dari petugas membuat jadwal pelelangan, kemudian para pelelang yang ingin menjual barang dan pembelian barang melakukan registrasi pada petugas. Nah, ini proses-proses yang terjadi. Nanti kita belajar bagaimana membuat ini ya dengan menggunakan Visio. Mungkin ada yang pernah buat, jadi ya nanti akan lebih mudah untuk mengerjakan kalau misalkan yang sudah belajar ya. Ini ada template-nya sih, nggak perlu nanti buat tabel, buat kotak-kotak seperti ini, nggak perlu. Jadi ada template-nya, terus kemudian yang di bagian start, input tanggal, dan seterusnya ini juga merupakan tool ya, ada toolnya sendiri, toolbox. Nah, nanti tinggal diseret aja, tinggal diisi captionnya, tulisannya, keterangannya dia tentang apa. Oke, gambaran tentang sistem flow, simbol-simbol ini nanti bisa kalian pelajari di ini di dalam nih materi flowchart ya. Di materi flowchart itu ada sih, misalkan persegi atau kotak. Nah, itu menggambarkan apa? Nah, ini. Ini ya, saya jelaskan sedikit tentang flowchart. Flowchart itu penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urutan-urutan prosedur dari suatu program. Flowchart menolong analisis dan program untuk memecahkan masalah ke dalam segmen-segmen yang lebih kecil dan menolong untuk menganalisis alternatif dalam pengoperasian. Jadi, flowchart ini menggambarkan langkah-langkahnya, menggambarkan urutan-urutan yang ada pada sistemnya, dan siapa saja yang terlibat, terus bagian itu untuk menangani apa saja, nah itu adalah flowchart. Flowchart digambarkan dari halaman atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Jadi kalau menggambarkan flowchart itu mulai dari atas ke bawah. Nah, kalau misalkan nggak cukup, baru ke lembar berikutnya, itu ada di sebelah kanan ya. Sebelah kanan, nah misalkan seperti ini ya. Mulai dari atas lagi ke bawah. Kalau sudah mentok, naik lagi ke atas, turun lagi ke bawah. Jadi gambarnya harus seperti itu. Nah, biasanya untuk flowchart atau sistem flow yang butuh berlembar-lembar untuk mengerjakan, nah itu biasanya disambung dengan terminator ya. Di sini biasanya ada simbol lingkaran kecil gitu. Kemudian nanti di bagian bawah, sorry, ini yang start ya. Nah, kalau yang start gambarnya seperti ini ya. Kalau yang di terminator itu ada lingkaran, kemudian di lembar berikutnya itu ada terminator juga, tapi diinisialisasi. Misalkan ini terminator pertama, nyambungnya juga terminator 1. Nanti bisa jadi lembarannya banyak sih. Kalau nggak salah saya ada contoh yang lembarannya banyak sih, nanti coba saya carikan. Kemudian, nah ini gunakan simbol-simbol flowchart yang standar. Jenis-jenis flowchart ada flowchart system, flowchart paperwork, atau flowchart dokumen, kemudian ada flowchart skematik, flowchart program, dan flowchart proses. Flowchart system atau sistem flow ini banyak dipakai untuk mengembangkan aplikasi ya. Kemudian ada paperwork atau flowchart dokumen flowchart. Nah, ini digunakan untuk menggambarkan dokumen apa saja yang ada di dalam proyek, kemudian prosesnya dimulai dari dokumen apa sampai dokumen apa. Kalau di awal dulu kan saya jelaskan ada banyak dokumen sebenarnya,
Cuma untuk yang semester ini, untuk yang kita pelajari di mata kuliah ini, nanti kita kenal dengan 5 dokumen. Yang terakhir mungkin nanti ada test plan ya. Nah, setelah test plan itu harusnya ada user manual atau user guide, kemudian hasil apa ya, hasil evaluasinya mungkin. Nah, itu ada dokumennya sendiri. Kemudian ada skematik dokumen, program flowchart, ini dipakai untuk teknik lain sih. Flowchart system merupakan bagian alur kerja yang sedang dikerjakan dalam sistem secara keseluruhan. Ini contohnya sih seperti ini. Kalau flowchart dokumen, nah kurang lebih seperti ini ya. Jadi flowchart dokumen untuk menelusuri alur form dan laporan dari satu bagian ke bagian lain. Nah, ini bisa mengarah ke functionality juga sih, tapi lebih spesifik ke